Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW serta teman-teman. Saya Dini Andriani dari kelas 6 MPIC akan menyampaikan hasil makalah saya yang berjudul tentang pengelolaan perpustakaan berbasis offline dan online. Pengertian perpustakaan. Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang artinya buku dan kisah, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan library. Pada tahun 1994. Adapun pengertian perpustakaan menurut Sutjipto adalah suatu ruangan atau tempat yang berisi bahan pustaka baik berupa buku maupun non-buku yang diatur dalam klasifikasi sistem dan aturan tertentu untuk digunakan oleh pembacanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 1, perpustakaan adalah institusi pengolah koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang buku guna memenuhi kebutuhan pendidik, peneliti, pelestarian informasi, dan kreasi para pepustaka. Perpustakaan adalah unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengolah bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku maupun buku yang non-buku yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya. Yaitu adapun tujuan perpustakaan. Tujuan utama sebuah perpustakaan adalah menyediakan layanan akses informasi. Dapat dikatakan bahwa seseorang yang mengajukan perpustakaan mempunyai tujuan. Yang pertama, dapat mengikuti Yang pertama yaitu fungsi simpan karya, yang kedua fungsi informasi, yang ketiga fungsi pendidikan, yang keempat fungsi reaksi, yang kelima fungsi kultural. Yang keempat, jenis-jenis perpustakaan. Jenis yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 43 tahun 2007 tentang perpustakaan terdapat 5 perpustakaan yang ada di Indonesia. Yang pertama perpustakaan nasional, yang kedua perpustakaan umum, yang ketiga perpustakaan sekolah, yang keempat perpustakaan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu pengertian perpustakaan digital. Yang pertama, dapat mengikuti peristiwa dan perkembangan dunia akhir. Yang kedua, secara tidak langsung mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan hiburan yang sehat dan kreatif. Selanjutnya yaitu fungsi perpustakaan. Setiap perpustakaan diselenggarakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, ada perbedaan fungsi yang sifatnya spesifik pada setiap jenis perpustakaan. Menurut Sulisto Basuki memberikan gambaran fungsi perpustakaan dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, fungsi simpan karya. Fungsinya perpustakaan
Selanjutnya yaitu pengertian perpustakaan digital. Tentang baru teknologi informasi khususnya untuk para penyedia informasi adalah bagaimana menyalurkan informasi dengan cepat dan tepat dan global. Perpustakaan sebagai salah satu penyedia informasi yang keberadaannya sangat penting di dunia informasi. Mau tidak mau harus memikirkan kembali bentuk yang tepat untuk menjawab tantangan ini. Salah satunya adalah tentang mewujudkan digital library atau perpustakaan digital yang berhubung dalam jaringan komputer. Adapun tujuan dari perpustakaan digital, yang pertama itu untuk melancarkan pengembangan yang sistem tentang cara pengumpulan, penyimpanan, dan pengorganisasi informasi dan pengetahuan dalam format digital. Yang kedua, untuk mengembangkan mengirimkan informasi yang benar dan efisien di semua sektor. Yang ketiga, untuk mendorong upaya kerjasama yang sangat mempengaruhi interaksi pada sumber-sumber penelitian dan jaring komputer. Yang keempat, untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama dalam penelitian, perdagangan, pemerintah, dan lingkungan pendidikan. Yang kelima, untuk mengadakan peran kepemimpinan internasional pada generasi. Yang keenam, untuk memperbesar kesempatan belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, pengelolaan perpustakaan digital. Kegiatan pengelola adalah kegiatan yang mencerminkan adanya sebuah sistem terkait dan terdiri dari beberapa aspek atau faktor untuk mendukungnya. Menurut Suetina tahun 1991, kegiatan pengelola bagi pengelola perpustakaan, guru perpustakaan merupakan bagian atau peran serta dalam pendidikan di sekolah. Pengelola adalah pengetahuan secara tepat apa yang akan dikerjakan dan kemudian melihat kerjasama yang baik. Dengan kata lain, pengelola adalah pengendalian dari suatu usaha dengan menggunakan sumber-sumber daya organisir untuk mencapai tujuan organisasi yang ditempatkan. Secara efektif, perpustakaan harus mampu mendukung kurikulum dan program-program sekolah. Untuk mewujudkan pengelola perpustakaan yang baik, maka pengelola perpustakaan perlu yang pertama mengembangkan kemampuan profesional sebagai guru atau perpustakaan. Yang kedua yaitu memperhatikan kemampuan diperlukan dan prosedur yang dibutuhkan untuk dapat mengelola perpustakaan secara efisien, dari perpustakaan yang sekedar bertahan hidup menjadi perpustakaan yang benar-benar berjalan secara baik. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan dan prosedur dengan prinsip-prinsip yang mengaktualisasikan visi dari perpustakaan sekolah. Yang keempat, memperhatikan keterkaitan antara sumber-sumber informasi dan tujuan dari prioritas sekolah serta program perpustakaan. Yang kelima yaitu menunjukkan peran guru perpustakaan melalui rencana pengelola. Selanjutnya, ciri-ciri perpustakaan digital, yaitu yang pertama merupakan lembaga organisasi
yang melakukan fungsi-fungsi perpustakaan. Yang kedua merupakan perpustakaan tradisional yang meningkatkan layanan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Artinya tidak ada perpustakaan yang membangun sepenuhnya digital tanpa memiliki organisasi konvensional dan seleksi manual. Yang ketiga diselenggarakan oleh lebih dari satu perpustakaan yang memiliki koleksi bahan perpustakaan atau sumber informasi yang bersifat untuk atau lokal. Yang keempat memiliki portal di web sebagai titik akses layanan digital. Perangkat-perangkat yang mendukung untuk membangunnya perpustakaan digital. Yang pertama komputer, internet, software. Baiklah, itulah makalah dari saya. Apabila ada kurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.